Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kali ini pertemuan keempat dari pembahasan buku 50 catatan tentang doa. Kita sudah sampai waktu terkabulnya doa terakhir. Kayaknya baru nomor 1 ya. Iya ya. Sekarang kedua ya. Nomor 1 itu sepertiga malam terakhir. Sekarang nomor kedua halaman 57. Sudah. Waktu pada hari Jumat ya. Baik. Kesimpulannya, waktu pada hari Jumat itu nanti ibu bisa pilih 2 waktu. Bisa antara 2 khutbah kalau untuk bapak yang Jumatan di masjid. Bisa juga yang kedua, waktunya adalah ba'da asar sampai tenggelam matahari. Artinya setelah sholat asar. Ya, kalau sekarang asar 2:30, setelah itu sampai maghrib 5:30. Itu ada waktu sekitar 3 jam. Terus yang ketiga, waktu terkabulnya doa lagi, bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Kan ayat puasa dari ayat 183. Nanti ibu bisa baca di buku saya, itu ada tafsir ayat puasa. Saya pembahasannya dari ayat 183 sampai 187 dari surat Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Jadi di bulan Ramadan perbanyak doa, termasuk juga saat berbuka puasa. Dan ini sebenarnya bisa dilihat lagi pada hadis yang lain ya, nanti hadis yang umum ya. Bukan hanya buka puasa Ramadan, tapi nanti buka puasa sunnah yang lainnya. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid, bisa. Jadi bukan terbatas saja pada puasa Ramadan. Justru di saat COVID itu bisa banyak-banyak puasa, bukan nggak banyak aktivitas. Bisa manfaatin itu. Nah, terus perihal Ramadan adalah bulan doa, dikuatkan lagi dengan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Allah sungguh membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa,
akan dikabulkan. Dalil lainnya menunjukkan bahwa doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa termasuk doa yang mustajab adalah dalil berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul 'adilu wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, terus pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Tadi di situ disebutkan as-shaim orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka, berarti selama hari dia puasa doanya dikabulkan sampai nanti berbuka. Berarti dari pagi sampai sore. Terus ada doa pemimpin yang adil. Ya, ada pemimpin yang adil. Dan ada doa orang yang dizolimi. Ya, jadi ya diinjak kehormatannya, dijelek-jelekan di belakang, dia merasa dizolimi gitu. Atau mungkin karena ada yang bawa kabur uangnya, atau ada yang belum lunasi utangnya gitu, dia merasa terzolimi. Bisa jadi dia doakan jelek, dan ketika itu Allah kabulkan doa dia tadi gitu. Juga dalam hadis lain dibicarakan bahwa yang terkabul lagi adalah doa saat berbuka puasa. Kalau ini saat berbuka puasanya, kalau tadi saat puasa ya, ini saat berbukanya. Salah satu naturadu da'watum al-imamul adilu was-shaimu hina yuftira was-shaimu hina yuftiru wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak tertolak: doa pemimpin yang adil, doa dari orang yang puasa hina, yaitu ketika dia itu berbuka puasa, berarti pas mau maghrib nih, atau ketika sudah azan maghrib. Baca apa dulu, Bu? Apa dulu? Bismillah dulu. Kurma misalnya, kalau nggak ada kurma ya apa, gorengan atau apalah, terserah Ibu. Gorengan lah, kurma kan sulit sekarang. Nah, misalnya kurma ji, ya bismillah dulu. Bismillah, tadi 1 butir kurma, terus sudah batal kan? Alhamdulillah, terus doa. Doanya tadi, zabatul ma'wabtalatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Nah, terus setelah itu doa umum lagi. Doa umum lagi. Apa yang kita minta gitu. Karena ini amalkan hadis ini loh. Doa yang orang yang berpuasa saat dia itu berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizolimi. Dalam Tuhfatul Ahwazi disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, yaitu karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Jadi kayak ibaratnya gini, kita haus terus dapat jalan keluar tuh. Dapat minumnya. Terus berdoa gitu. Dan itu kan keadaan orang yang dalam keadaan butuh. Nah, ini kaitannya dengan bulan Ramadan, termasuk waktu saat berbuka puasa. Lalu yang keempat, pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Arafah di sini yang dimaksud terkait hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjahnya. Kalau terkait hari berarti di mana kita berada, dapati hari Arafah di tempat tersebut, nah itulah waktunya hari Arafah. Jadi bisa jadi wukuf di Arabnya misalnya hari Kamis, sedangkan hari Arafah di Indonesia hari Jumat. Puasanya hari apa berarti? Kamis apa Jumat kita di sini? Kita apa? Puasanya hari Jumat. Bukan kaitannya dengan wukuf di Arafah, namun kaitannya dengan
kapan hari Arafah di negeri kita. Beda kan? Kalau hari Arafah di negeri kita 9 Zulhijjah hari Jumat misalnya ya, berarti puasanya hari Jumat, walaupun sebelumnya di Arab sana wukufnya hari Kamis. Kaitannya dengan hari, bukan kaitannya dengan wukuf di sana. Dan hadisnya berikut ini dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maksudnya ini adalah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Ini namanya memanfaatkan waktu, Bu. Sama seperti kemarin kita bahas hari Jumat. Nah, apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang wukuf di Arafah? Apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji? Yang tepat, mustajabnya doa tersebut adalah umum bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Berarti yang sedang wukuf di sana disuruh berdoa. Terus yang tidak wukuf, artinya yang di sini juga disuruh berdoa. Karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan keutamaan yang berada di Arafah, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Karena dia berada di wilayah yang namanya Arafah. Dan Arafah itu tidak lagi masuk tanah haram. Itu sudah masuk tanah halal. Jadi tanah di Arab sana, di Mekah itu ada dua ya. Ada tanah halal, ada tanah haram. Kalau tanah haram itu yang di Mekah sana. Terus kalau di Arafah sudah tanah halal. Kalau tanah haram misalnya berburu situ nggak boleh. Nah itu aturannya. Menebang pohon itu tidak boleh gitu. Kalau tanah halal tidak seperti itu. Nah, para salaf dahulu saling mengingatkan pada hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah dan perbanyak doa serta tidak banyak bergaul dengan manusia. Atha bin Abi Rabah mengatakan kepada Umar bin Al-Warad, "Jika engkau mampu mengasingkan diri pada siang hari Arafah, maka lakukanlah." Apa maksudnya mengasingkan diri, Bu? Fokus ibadah gitu. Dia bisa fokus ibadah pada hari Arafah tadi. Nah, terus yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang berkah, penuh kebaikan, yang sudah sepantasnya seorang muslim menyibukkan diri untuk banyak berdoa saat itu. Kalau azan zuhur, iqamahnya misalnya 10 menit lagi, ya berarti waktunya 10 menit gitu. Nah, masalahnya untuk ibu-ibu di rumah, iya kan? Kalau laki-laki ya dia datang ke masjid, dia tunggu antara azan dan iqamah tadi. Kalau ibu-ibu saya sarankan setelah azan langsung doa. Misalnya setelah azan kan baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sampai selesai nji. Lanjut dengan doa. Gitu. Lebih aman gitu. Jadi azan di masjid, oh dengar gitu. Terus ibu baca doa setelah azan. Nah, setelah itu berdoa secara umum, minta hajat-hajat ketika itu. Maka termasuk mengamalkan hadis ini. Nah, kita lihat contoh dari ulama besar Saudi Arabia. Pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Syekh Abdul Aziz bin Bas bin Abdullah bin Bas. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Yang benar-benar menjaga amalan yang satu ini. Diceritakan oleh murid beliau Sa'ad Ad-Daud, bahwasanya Syekh rahimahullah setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Kan ada sholat sunnah 2 rakaat ya. Secara umum ini untuk setiap sholat wajib. Sampai pun sholat maghrib, sholat isya ada sholat sunnah antara azan dan iqamahnya. Secara umum ya, untuk sholat wajib
termasuk tadi yang sholat maghrib dan sholat isya, ada sholat antara azan dan iqamah. Nah, beliau jaga sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Nah, sesaat ingin mengajukan suatu pertanyaan kepada beliau saat itu. Kemudian Syekh Ibnu Baz lantas menjawab, wahai Sa'ad, ingatlah bahwa doa antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Maksudnya apa? Kamu jangan tanya dulu, saya lagi berdoa nih. Ya, saya lagi manfaatkan waktu untuk berdoa. Nanti habis sholat aja baru nanya gitu. Nah, Syekh di sini juga mengajarkan ada namanya skala prioritas dalam beramal. Atau fikih prioritas dalam beramal. Ada yang mesti, oh ini waktunya saat ini saya mau ngapain ya? Nah, maka saya dahulukan amalan itu dulu. Oh ini habis azan ya, saya baca doa setelah azan. Oh ini saya lagi dengar azan ya, oh berarti saya jawab azan. Prioritas. Oh saya ada tamu ya, oh berarti saya layani tamu dulu daripada baca Quran. Oh ini pagi hari, oh ini petang hari ya, oh saya baca zikir. Zikir apa? Pagi petang. Maka dia sesuaikan gitu. Oh saya dahulukan ini daripada yang ini gitu. Memang dua-duanya bagus. Oh saya baca Quran apa zikir pagi ya? Saya dahulukan zikir pagi dulu lebih utama. Habis itu saya baca Quran. Skala prioritas. Sama kayak ceritanya dengan kewajiban ibu-ibu juga. Buat kopi suami dulu atau urusan lain lagi dulu Bu? Kalau suami minta. Apa Bu? Ibu lagi apa ya misalnya ya? Lagi dengar kajian pagi deh. Nah. Terus saya bilang, Dek, tolong buatin kopi. Nah, mana yang didahulukan? Nah, suami tadi. Kan skala prioritas, pikir prioritas, Bu. Mana yang lebih didahulukan gitu loh. Sama seperti ibu lagi ngurus anak, kemudian ada kegiatan lain. Misalnya, Ustadz saya itu cuma bisa, saat ini anak saya butuh saya sekali. Saya itu kadang cuma sholat wajib saja Ustadz, saya nggak bisa sholat sunnah, qobliyah ba'diyah saya nggak bisa, saya cuma kesempatan sholat zuhur, setelah itu langsung saya ngurus anak saya lagi. Mana yang didahulukan Bu? Apa? Ngurus anak apa? Ibu sholat sunnah aja Pak. Nah, itu aja ibu bisa menilai, oh saya dahulukan ini dulu. Terus sholat sunnah saya gimana? Ya sudahlah, gimana lagi? Prioritas gitu. Kadang yang ini ditinggalkan karena ada yang lebih penting. Iya dua-duanya baik, tapi ada yang mesti didahulukan. Jadi ibu gak usah khawatir karena punya anak akhirnya cuma yang wajib-wajib saja gitu. Dia cuma kejar wajib saja. Wah itu pun sudah alhamdulillah bisa sholat gitu. Ya, kadang anaknya nangis-nangis terus, waktu sudah mau habis gitu. Oh ini maghrib nih, waktu mepet sekali Ustadz. Saya nggak bisa badiah maghrib dong. Ya ada kesempatan sholat wajibnya saja. Dimaklumi itu Bu. Ibu sudah dahulukan karena dua hal ini tidak bisa dikerjakan barengan, mesti ada yang dikorbankan gitu. Seperti sini dilakukan oleh Syekh Ibnu Baz, beliau ada doa ketika itu ada yang mau nanya, oh nanya masih bisa nanti ba'da sholat. Sudah ini lagi konsen doa dulu. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ini menandakan muridnya ini menghargai waktu dari gurunya gitu. Muridnya tadi saat Ad-Daud ya, itu menghargai waktu dari gurunya. Oh, guru saya lagi mau doa dulu ya, saya nggak usah ganggu. Jadi dia sudah ingatkan saya berdoa gitu. Maka kalau mau bertanya, berarti nanti lihat-lihat waktu. Ya, dilihat waktu. Ini kapan ya saya nanti bertanya ya? Kapan saya ngajukan soal ya? Atau mungkin guru saya itu kalau mau ditanya cuma ketika majelis saja ya, di luar majelis HP aja nggak dia buka gitu, kecuali di teror misalnya. Ustadz gimana sih nggak jawab-jawab? Nah, itu baru dia buka itu. Nah, kadang mesti hargai gitu. Kayak ini muridnya tahu, oh ini lagi sibuk nih. Nah, tunggu dulu. Ya, nggak berulang-ulang nanya. Ya, nanti ada waktu dia jawab gitu. Ada kesempatan dia buka HP. Ini diajarkan oleh muridnya ini, contohkan gurunya seperti itu.
Nah, lihatlah beliau rahimahullah lebih ingin manfaatkan waktu tersebut daripada melakukan hal yang lainnya. Karena menjawab pertanyaan dari saat bisa saja ditunda selesai sholat. Lihat pula bagaimana semangat beliau rahimahullah dalam mengamalkan hadis di atas. Terus Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah mengatakan, kebanyakan manusia malah meninggalkan doa antara azan dan iqomah. Mereka menyibukkan diri dengan tilawah Al-Quran. Ya bagus, namun ada waktu untuk memperbanyak doa, itu mungkin lebih didahulukan. Karena baca Al-Quran nanti bisa sebelum sholat, wajib. Harusnya bisa sebelum dilaksanakannya sholat qobliyah atau antara azan dan iqamah, atau nanti sesudah sholat. Tidak ragu lagi bahwa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Akan tetapi tilawah Al-Quran bisa dilakukan di waktu lain. Menyibukkan diri dengan berdoa dan berzikir itu lebih afdol. Karena doa yang dituntunkan pada waktu tertentu tentu lebih utama dari doa yang dipanjatkan di tempat lain. Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani mengatakan, namun dianjurkan jika bisa menggabungkan antara berdoa dan membaca Al-Quran kala itu. Maksudnya gini, dia doa dulu, setelah itu baca Al-Quran. Bisa nggak itu? Bisa. Apa yang bisa disambi kayak gini? Bisa apa lagi Bu ya? Kalau ini kan ada urutan, ini dulu baru ini gitu. Kalau dengarkan kajian bisa nggak Bu nyambi-nyambi gitu Bu? Biar konsen? Bisa nggak? Oh bisa tapi susah. Nah, berarti sudah akui sendiri berarti. Nah, jadi bisa menggabungkan antara berdoa dan membaca Al-Quran kala itu. Alhamdulillah jika keduanya bisa dilakukan sekaligus. Jadi kalau bisa dua-duanya dilakukan sekaligus, lakukan dua-duanya sekaligus. Misalnya bangun jam 3 malam, bisa tahajud kan? Dia bisa berdoa. Setelah itu dia baca Quran atau dia kaji buku, gitu bisa. Itu namanya dia urutkan. Ada yang dia sudah lakukan dulu, baru kemudian dia lakukan yang lainnya lagi. Bisa. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Kalau tidak bisa, kita pilih salah satu. Atau mungkin manfaatkan waktu yang dibolehkan. Misalnya witir. Salat witir kapan dilakukan ibu-ibu? Sebelum tidur bisa nggak atau tidak salat witir? Bisa. Misalnya kalau biasanya subuhnya bangunnya itu pas azan subuh, ya sudah lakukan salat witirnya saat sebelum tidur. Ba'da sholat ba'diyah isya 2, terus lanjut dengan witir, bisa 1 bisa 3, sudah dapat keutamaan itu nanti dia lebih istiqomah. 2 terus 3. Nanti kalau dia bangun sholat malam cukup tahajud saja 2 gitu aja, atau tahajudnya cuma 2 saja deh, nah, itu sudah dapat. Nah sekarang yang ke-6, doa selesai sholat 5 waktu. Waktu tersebut bisa jadi setelah salam, ba'da zikir. Berarti astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Akhir tahiyat sebelum salam. Jadi sudah baca sampai innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah doa lagi yang ibu-ibu inginkan, baru salam. Pakai bahasa apa Bu? Bahasa Arab dalam sholat. Ya. 2, ada dimaksud sini zikir ba'da sholat, bisa di akhir tahiyat sebelum salam atau ba'da zikir setelah sholat. Allah berfirman, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, atau beralihlah pada urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Rabbmu lah kamu itu rokbah, berharap. Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Fa idza faragta fansab, artinya fit du'a. Jika engkau telah selesai dari sholat atau ibadah, maka berdoalah. Lakukan kegiatan yang lainnya di sini berarti apa? Berdoalah. Ini jadi dalil sebagian ulama dibolehkan berdoa setelah sholat fardu. Terus dalil yang menunjukkan boleh berdoa di akhir setelah salam adalah hadis berikut ini. Ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, sholat apa yang paling afdal? Sholat di tengah malam. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya kembali, doa apa yang paling didengar? Doa di dubur sholat wajib, yaitu di akhir sholat wajib. Juga lihat dalil berikut, doa berikut dibaca oleh Nabi SAW di akhir atau di dubur sholat. Dubur itu akhir. Apa yang Nabi baca? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sikap pengecut di medan perang. Aku minta perlindungan kepadamu dari jeleknya keadaan di masa tua. Aku meminta perlindungan kepadamu dari godaan dunia yang menggiurkan. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Lihat di situ disebut dubur sholat. Makna dubur sholat di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengartikan di akhir sholat sebelum salam. Berarti di akhir sholat sebelum salam baca doa tadi itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urada ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan ada pula yang mengartikan setelah sholat, artinya setelah salam. Berarti ada dua ya Bu ya, ada dua waktu ya. Dubur sholat dua makna. Akhir sholat sebelum salam. Tadi ya setelah innaka hamidun majid, ya setelah ibu salam ya. Terus yang kedua ba'da zikir setelah sholat. Kalau yang paling bagus mau dibagi doa letaknya di mana, zikir di mana? Akhir sholat sebelum salam bagusnya tempatnya doa. Setelah yang kalau yang nomor dua ba'da zikir setelah sholat, nah doanya nanti belakangan. Gini. Kalau mau artikan dubur sholat, akhir sholat sebelum salam ini doa.
Kalau akhir sholat sebelum salam, itu di situ ibu baca doa. Namun kalau ibu mau baca doanya setelah sholat, baiknya zikir dulu. Jangan langsung setelah salam langsung angkat tangan doa gitu, Bu. Jadi bagus seperti ini. Kalau saat sujud gimana Ustaz? Lebih utama yang saat akhir? Saat sujud, setiap sujud. Ya, maksudnya lebih utama yang akhir sholat apa waktu sujud? Sujudnya setiap sujud, enggak saja sujud terakhir, enggak boleh kalau bilang sujud terakhir saja. Saya ulang ya, kalau sebelum salam banyak doa di situ. Namun kalau ibu mau berdoa setelah sholat, yaitu setelah salam, baca zikir dulu, baru kemudian berdoa. Masalah mengangkat tangannya para ulama beda pendapat. Namun yang paling kuat tetap masih boleh mengangkat tangan. Yang penting ibu zikir dulu. Masih boleh. Doa asalnya mengangkat tangan. Sebagian ulama tidak membolehkan gitu. Tapi saya tetap lebih memilih pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur, kebanyakan ulama masih membolehkan doa setelah sholat. Karena kembali ke dalil tadi yang kita sebut, fa idza faragta fansab. Nah, dalam hadis berikut disebutkan bahwa dianjurkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwaz billahi min arba'in, min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Summa yad'u li nafsihi bima badalahu. Jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja? Siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa apa saja yang ia inginkan. Nah sekarang catatan 27. Berdoa, berzikir dulu ba'da sholat lalu berdoa. Jadi jangan ibu urutkan doa dulu baru zikir ya. Biasanya juga kalau ibu-ibu apa itu ya, kalau habis sholat itu usap muka dulu. Berarti iya gitu kalau tertawa. Gak usah gitu loh Bu. Gak usah tambah-tambah gerakan-gerakan tambahan lagi itu. Hah? Ya sudah habis, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lakukan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Sudah. Gak ada usap-usap muka Bu di situ. Kalau yang terjadi perselisihan ulama itu kalau setelah berdoa baru usap muka, itu perselisihan. Kalau ini nggak perlu. Kalau setelah doa usap muka atau tidak, para ulama beda pendapat. Yang kuat hadisnya lemah, sehingga tidak perlu juga setelah berdoa itu usap muka. Nah sekarang kita lihat perkataan Ibnul Qayyim tentang berzikir ba'da sholat. Beliau katakan, adapun doa dari makmum setelah salam dari sholat dengan menghadap kiblat, maka itu tidak ada petunjuk dari Nabi SAW sama sekali. Tidak ada riwayat sahih atau hasan yang menjelaskan hal ini. Doa dari para makmum setelah salam dari sholat dengan menghadap kiblat. Nah, ini lagi beliau jelaskan satu pendapat ya. Terus beliau sebutkan di bawahnya. Ini lagi bicarakan doa setelah sholat. Ini maksudnya gini Bu. Jadi setelah salam langsung doa. Itu tidak ada riwayat sahih. Lalu beliau jelaskan di bawahnya. Adapun mengusan doa pada sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar, maka seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga tidak pernah dikerjakan oleh para khalifah setelah beliau. Beliau pun tidak pernah memberi petunjuk dalam hal ini. Amalan ini hanya dianggap oleh orang yang menganggap hasanah. Amalan itu dianggap sebagai sunnah hasanah. Wallahu alam.
Setiap doa yang berkaitan dengan sholat, doa tersebut terletak di dalam sholat. Bagusnya ini, Bu, akhir sholat sebelum salam itu masih dalam sholat, Bu. Sehingga doa lebih bagus di situ. Karena kita masih sibuk dalam ibadah. Sama seperti ibu berdoa ketika sujud. Karena masih sibuk dalam ibadah. Daripada setelahnya. Kalau setelahnya sudah konsentrasinya beda. Ada lagi, saya contohkan lagi. Ini kalau ibadah haji. Ibadah haji itu ada 3 jumroh yang dilempar. Ada jumratul ula, wusta, akobah. Urutannya 1, 2, 3. Lempar dengan 7 batu. Lihat, Bu. Setelah lempar jumrah ula, berdoa. Setelah lempar jumrah wusta, berdoa lagi, disuruh berdoa. Hadap kiblat. Setelah lempar jumrah akobah, tidak berdoa. Kenapa? Sudah selesai. Karena pas di sini ula dan wusta tengah-tengah. Masih sibuk lempar jumrah toh. Namun ketika setelah lempar jumrah akobah tidak dianjurkan berdoa. Karena ibadahnya sudah selesai. Maka lebih bagus doa diletakkan dalam ibadah. Apa? Bingung apa, Bu? Jumrohnya. Jumrohnya itu ada 3 pokoknya. Nanti dilempar tanggal 10, 11, 12. Tanggal 10 cuma 1 jumroh akobah saja yang terakhir itu. Kemudian tanggal 11, 12 3 jumroh. Jumratul ula, wusta, akobah. Masing-masing 7 batu. Nah, saya balik lagi ya. Jadi doa yang paling bagus di dalam ibadah. Berarti di dalam sholat. Ingat kaidahnya ya. Jadi setiap doa yang berkaitan dengan sholat, doa tersebut terletak di dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan doa tersebut di dalamnya. Inilah yang lebih tepat dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan sholat. Karena ketika itu ia sedang menghadap dan bermunajat dengan Robnya. Setelah salam dialog tersebut dengan Robnya terputus. Dan hilanglah kedekatan dengan Allah. Lantas mengapa sampai doa saat munajat atau dialog, kedekatan yang berhadapan dengan Allah tidak dipanjatkan, lalu malah setelah itu baru meminta. Jadi sebelum salam itulah waktu terbaik untuk berdoa. Namun ada saat sebentar untuk berdoa sesudah salam, yaitu setelah membaca zikir. Seperti membaca tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Juga membaca zikir lainnya yang dituntunkan setelah sholat. Kemudian bersalawat atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu. Lalu boleh berdoa sesudahnya semaunya. Berarti apa? Ada doa yang bagus kalau di dalam sholat sebelum salam. Ada doa lagi setelah kita itu berzikir. Namun letaknya setelah berzikir baru berdoa. Ini disyaratkan oleh Ibnu Qayyim. Lalu boleh berdoa sesudahnya semaunya. Jadi sah-sah saja berdoa setelah membaca zikir. Dan itu bukan yang dimaksud dubur sholat, akhir sholat. Karena setiap yang berzikir kepada Allah dengan memuji dan menyanjungnya lalu bersolawat atas Rasul SAW disunahkan baginya untuk berdoa setelah itu. Nah, ini penjelasan ini menunjukkan masih boleh berdoa setelah salam. Angkat tangan atau tidak, asalnya doa mengangkat tangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang masalah adalah jika sudah salam dari sholat langsung berdoa. Yang masih dibolehkan adalah doa tersebut dilakukan setelah membaca zikir-zikir sesudah sholat. Namun berdoa sebelum salam itu lebih afdol daripada sesudah salam. Karena doa yang mengikuti ibadah lebih baik dilakukan di dalam ibadah, bukan setelahnya sebagaimana kaidah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Berarti ibu kalau mau perbanyak doa saat sujud atau di akhir tahiyat sebelum salam. Itu lebih bagus. Walaupun setelah sholat, setelah salam masih boleh berdoa. Kapan? Setelah zikir. Sekarang doa terkabul pada hari Rebu, benar atau tidak? Hari ini berarti kan? Nah. Profesor Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah ditanya mengenai sunnah yang ditinggalkan di zaman ini, yaitu doa pada hari Rebu antara zuhur dan asar. Oh, waktunya zuhur dan asar, Bu. Hadisnya berikut ini. Nabi SAW berdoa di Masjid Al-Fatah 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rebu. Dikabulkan doa yang beliau panjatkan di hari Rebu antara sholat zuhur dan asar. Nampak kegembiraan di wajah beliau ketika itu karena yang terkabulkan pada hari Rebu. Sekarang Rebu apa namanya itu? Yang lagi di WA banyak itu, Bu? Hah? Pungkasan. Ya, ada doif juga hadisnya. Kalau ini Rebu saya dikritik, berarti yang Rebu dengan itu juga ya dikritik juga. Jabir berkata, tidaklah aku mendapatkan perkara berat melainkan aku memanjatkan doa pada waktu tersebut. Ternyata saat aku berdoa ketika itu doa tersebut diijabahi, dikabulkan. Nah, dijawab oleh Syekh Umar Al-Muqbil bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari jalur Katsir bin Zaid, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari Jabir bin Abdullah. Mengenai nama guru dari Katsir ada beda pendapat, apakah gurunya bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab atau Abdurrahman bin Ka'ab. Yang tepat perselisihan terletak pada perawi sebelum Katsir. Ibnu Majah dalam Al-Majruhin mengatakan bahwa Katsir itu kebanyakan kelirunya karena sedikit riwayat. Keliru itu bahasa Arabnya khata. Khata itu contohnya gini, kalau orang Arab bilang ya, dia salah ucap. Dia mau bilang pada istrinya, misalnya bahasa Arabnya itu anti tahir, kamu itu suci sekarang ya. Tapi dia bilang sama istrinya anti talik, kamu ditalak saat ini. Talik sama tahir itu salah ucap. Itu namanya keliru kalau dalam bahasa Arab. Sekarang kalau dia ucap kayak gitu, sah nggak atau tidak talaknya, Bu? Dia terlanjur ucap talik, kamu saya talak saat ini. Sah atau tidak, Bu? Tidak sah. Kenapa? Keliru ucap. Kalau bahasa Indonesia apa ya kayak gitu ya? Kalau ini memang hampir dekat, talik, tahir gitu. Bahasa Indonesia ada nggak kayak gitu dekat? Hah? Ada, Bu, yang dekat kayak gitu bahasanya? Kalau ini mungkin kan? Sama-sama tal. Bahasa Arabnya diceraikan itu talik gitu. Nah, banyak kelirunya karena sedikit riwayatnya. Aku tidak suka berhujah dengannya ketika ia bersendirian. Terus ada keterangan lagi di belakangnya. Aku sendiri Syekh Umar Al-Muqbil belum mendapatkan penguat mutabi untuk perawi ini. Semisal dia tidaklah bisa dijadikan hujah jika bersendirian. Dari periwayatannya nampak tidak kuat sanadnya. Menurut aku Syekh Umar Muqbil, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Nampak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kesahihan hadis doa yang terkabul pada hari Rabu. Syekh Al-Albani menganggap hadis tentang hal ini itu hasan. Syekh Umar Al-Muqbil menyatakan tidak sahih. Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat, yaitu hadisnya dhaif. Berarti diamalkan atau tidak, Bu? Tidak. Terakhir, catatan 29. Saat berdoa menangislah seperti bocah. Maksudnya sebagian ulama berkata, kun mislas sobi iza ishtaha ala abawai syahwatan falam yumakkinahu fa'ada yabaki alaihim fakun anta mislahu iza sa'alta rabbaka walam yu'tikahu faq'ud wabki alaihi. Jadilah seperti seorang bocah. Jika dia sangat-sangat suka sesuatu lantas minta kepada orang tuanya lalu tidak diberi,
ia akan duduk menangis. Menangis di hadapan orang tuanya. Karena apa tadi? Tidak dikasih. Jadilah engkau seperti bocah tersebut ketika engkau minta sesuatu kepada Rabbmu lalu belum dikabulkan, maka duduklah menangis di hadapan Rabbmu terus meminta kepadanya. Berarti tanda-tanda apa? Boleh mengulang-ulang doa, boleh banyak-banyak memohon pada Allah seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dalam syu'abul iman. Kemudian bahasan terakhir yang nanti kita bahas pekan depan lebih lengkap, keadaan yang membuat doa terkabul. Satu, doa ketika sujud. Tadi ada yang nanya kan? Nah, itu nanti pekan depan insya Allah. Terus doa di akhir sholat sebelum salam. Setelah membaca sholawat pada tahiyat akhir, kemudian doa ketika sedang berpuasa, kemudian doa ketika sedang berihram saat haji atau umrah, yaitu saat wukuf di Arafah, saat di Musdalifah, setelah subuh hingga keadaan terang, saat sa'i di Bukit Safa dan Marwah, serta melempar jumrah ula dan wusta di hari tasyrik. Tadi yang saya sebut ula dan wusta tadi. Nanti tentang doa ketika sujud dan aturan-aturannya insya Allah di pertemuan pekan depan. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa dalam sholat itu kan dianjurkan dengan bahasa Arab ya. Doa dalam sholat dianjurkan bahasa Arab ya. Apa doa di akhir sholat. Nah, bagaimana dengan keadaan bila seorang tidak bisa dengan bahasa Arab, kemudian di akhir sebelum salam itu kita berdiam sebentar, tapi dalam hati kita mengucapkan sesuatu yang kita minta, bagaimana Ustaz? Batalkan sholat tidak itu? Kalau dalam hati? Iya. Tidak di lisan, ya. Tidak batal sholat. Boleh. Terima kasih Ustaz. Terus, belakang. Bismillah. Ustaz, kalau yang pada hari Arafah itu mulai dari pagi atau Kalau kita dari pagi, kalau yang di saat wukuf di sana dari ba'da zuhur sampai maghrib. Terus sama doa antara azan dan iqamah. Kita dengerin azan, oke dengar, terus kita doa. Terus kita mulai sholatnya nggak nunggu iqamah mereka, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya di masjid belum iqamah ya, tapi Bu Irma sudah sholat duluan, boleh. Nah sama ini doa antara azan dan iqamah, kita nggak dengar azannya. Itu masih berlaku. Kita dengar azannya, terus tidak dengar azannya. Yang penting itu masuk waktu. Tapi tekstual hadis bainal azan wal iqamah. Kalau azannya dari handphone, Mungkin kita tempat yang jauh ya bisa manfaatin itu. Kita di tempat yang jauh dari azan ya bisa. Ya. Ustaz, kan doa yang paling bagus itu ketika dalam sholat. Doa yang paling bagus ketika dalam sholat, iya. Sekarang ada dua, jadi lebih baik yang mana orang yang hafal banyak doa, tetap yang dianjurkan Rasulullah, doa yang dianjurkan Rasulullah, dan dibaca setiap sujud dan duduk sholat, tapi imannya sering naik turun, terus Nggak apa-apa, itu aja. Iya. sering tidak menghadirkan hati dan kurang istiqomah, Iya nanti biar dia banyak doa minta istiqomah. Atau nggak berdoa gitu. atau orang yang hanya membaca doa gitu ya. Dia pakai bahasa Indonesia terus paham gitu ya. Tetap saya sarankan pakai bahasa Arab dengan memahami makna global. Makna global itu ibu nggak mesti kuasai makna kata per kata. Tetapi makna apa? Global. Iya. Meskipun dia tetap ya, ini aku istiqomah, aku minta istiqomah, meskipun cuma bacanya Robbana Atina. Iya. Baik ya begitu. Terus
Pakai bahasa Arab apa ini? Ada Umi ya. Setelah zikir doanya boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak? Boleh banget. Sudah di luar sholat toh. Nah. Makanya kalau ibu tadi tanya enggak ini kan? Nah, sudah ba'da zikir setelah sholat. Di situ baca doa umum dulu ya dalam sholat ya bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia nanti setelah zikir ba'da sholat. Campur nggak apa-apa. Jawa, Inggris gitu, Arab. Boleh, bebas karena sudah di luar sholat bebas. Terus kalau setelah azan iqamah itu berdoanya Sama juga bebas juga ya bahasanya. harus tutup aurat atau Enggak. Kalau dalam rumah enggak. Misalnya ibu lagi dalam rumah pakai baju bebas terus lagi masak-masak terus azan iqamah nih manfaatin itu enggak apa-apa dengan keadaan apapun. Afdalnya menghadap kiblat, kalau tidak masalah. Afdaliyah. Pun ada lagi belakang ya Bu Ipung. ada tiga orang yang doanya tidak disolat, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, terus doa orang yang terzalimi. Nah, di bahasan yang lalu itu amalan-amalan yang bisa mengabulkan doa itu ada amal soleh, misal berbakti dengan orang tua, menghindari zina, kemudian majikan yang amanah. Nah, misalkan kalau dari salah satu ini Ustadz, pemimpin yang adil, ini kan hadisnya doanya tidak tertolak. Sedangkan mungkin dia tidak mengamalkan salah satu amalannya, misal dia nggak berbakti sama orang tuanya. Nggak mungkin. Biasanya punya pengaruh itu dia adil karena juga bakti pada orang tuanya. Misalkan Ustadz, Orang mungkin mustahil. Pasti pemimpin yang adil, yang sukses itu ketika dia awali dari berbakti pada orang tua. atau misal yang nomor 2, misal dia nggak bisa menghindari zina atau tidak bisa amanah gitu. Orang mungkin. Jangan pakai contoh-contoh ekstrim deh. Itu. Sudah adil itu sudah macam-macam itu. Dia pemimpin yang adil namun punya selingkuhan 10 gitu. Nah, gimana? Ada lagi? Ini sudah kayak begitu, gimana mau dibilang adil? Mana? Siapa lagi? Monggo. Mic-nya ke belakang Bu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari seorang jamaah teman Ustaz. Beliau ini seorang janda, meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Beliau sudah berjanji sebelum suaminya meninggal itu pokoknya nggak ingin menikah lagi walau apapun yang terjadi, anaknya 3 gitu. Nggak usah banyak janji. Makanya ini mau dipertanyakan Ustaz, ini benar. Terus maksudnya memang sampai sekarang itu secara real beliau ini memang nggak mau gitu, cuma dari keluarga itu maksudnya memang ada yang ta'aruf dan maksudnya ingin serius gitu, terus akhirnya udah nikah sekitar 3 bulan yang lalu gitu. Terus sekarang ini pertanyaannya, dosakah beliau gitu, walaupun waktu berjanji itu yang meminta bukan suami, maksudnya si istri itu sendiri gitu, maksudnya Boleh. Kalau itu tidak pakai kalimat sumpah berarti tidak ada kafarot apa-apa. Tapi gini Ustaz, misalnya kan katanya kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak gitu. Gimana kalau hatinya sampai sekarang belum bisa menerima, maksudnya mencintai si suami hanya karena ingin menunaikan kewajiban gitu. Itu kita akan dikumpulkan dengan suami kita yang kita cintai yang pertama atau yang memang dia terima sekarang demi anak-anak? Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat banget jawabnya. Saya pelajari hadisnya dulu. Dia nanti dengan suami yang mana gitu kan intinya toh. Apakah dengan suami yang kedua ini atau dengan suami yang pertama yang dia belum move on sampai sekarang gitu kan? Memang sampai sekarang belum bisa. Beliau berkata demikian Ustaz gitu. Maksudnya cuma ingin karena apa ya? Maksudnya keluarga, anak-anak gitu.
itu sama dengan kisah yang dulu saya pernah cerita, ada Abu Zara dan Ummu Zara gitu. Abu Zara dengan Ummu Zara itu Masya Allah dilayani istimewa istrinya, sampai istrinya ya subur lah intinya kayak begitu. Namun gara-gara ada wanita lain dia ceraikan Ummu Zara. Terus Ummu Zara nikah dengan laki-laki lain, Abu Zara nikah dengan perempuan yang tadi. Terus Ummu Zara nggak bisa move on. Dia pokoknya tetap dia bilang Abu Zara tetap luar biasa. Walaupun suami yang kedua itu sudah layani luar biasa. Nah tentang masalah nanti di surga nanti dengan siapa, wallahu a'lam. Saya pelajari hadisnya dulu. Berarti tidak jatuh hukum dosa ya Ustaz ya, biar saya sampaikan gitu. Dosa kenapa? Karena kan beliau sendiri yang sudah berjanji tapi pada akhirnya ingkar gitu, dan dosa enggak dengan suami yang sekarang juga karena tetap masih belum bisa menerima, memang hati belum bisa gitu katanya. Janji dirinci, ada janji yang bisa ditepati, yang harus ditepati, ada janji yang tidak harus. Kalau janji tersebut itu sifatnya menzolimi yang lain, kalau tidak ditepati maka harus berarti ditepati. Kalau ini janji ini dia bisa batalkan. Karena sebenarnya dia susahkan dirinya sendiri dengan janji semacam itu. Makanya tadi saya bilang gak usah banyak janji. Iya, gak usah banyak janji. Ya baik, terima kasih. Ya. Ingat, janji ada dua macam ya. Ada janji yang kalau dibatalkan zolimi yang lain. Ada janji yang kalau dibatalkan tidak ada masalah. Dia cuma bilang, oh maaf saya nggak bisa datang ya, ada uzur nih, ada kesibukan gini ya, nggak masalah. Namun ada janji yang kok dia nggak tepati, wah zolim yang lain tuh, nggak boleh. Dia harus tepati janji. Jadi ada dua rincian. Walaupun ada pepatah Arab yang katakan janji itu adalah utang gitu. Nah, namun ada rincian seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Nah, Bu Kartini. Mana yang lebih dulu, juz 30 apa 50 doa? Dua-duanya nggak wajib. Tergantung mau yang mana yang dimudahkan. Gitu. Baiknya dua-duanya. Hafalin doa atau hafalin hadis? Kalau bisa kompromi dua-duanya, dua-duanya. Itu. Sudah cukup ya? Baik. Kita cukupkan. Sebenarnya gini, ada hafalan yang ini. Maksudnya tadi bagus tanya tentang hafalan. Hafalan itu sebenarnya bukan saya hafal ini saya sudah hafal gitu, bukan, Bu. Kalau hafal Al-Qur'an itu sesuatu yang diulang-ulang terus. Bu, rata-rata, ini bukan rata-rata ya, umumnya kalau anak itu hafal 30 juz, belum tentu dia mungkin 30 juz, Bu. Berapa 30 juz? Mungkinmu berapa? 5 juz saja. Yang pentingnya itu mungkinnya, bukan saya sudah hafal Quran. Maka yang lebih tepat berapa kali dia ngulang-ngulang yang sudah dihafalkan tadi, Bu. Jadi anak ngulang, kalau anak-anak ya, dia ngulang, dia mau ngulang terus, bukan sudah hafal, sudah hafal di tes ulang nggak bisa-bisa. Namun seberapa banyak dia mengulang. Oke, kalau saya prioritas anak-anak saya bilang ngulang aja, ngulang, walaupun lagi ngulang dari alif kelas sampai ke atas gitu, mending ngulang. Tapi ada hafalan dia nancap terus gitu. Daripada dia nambah-nambah terus yang sebelumnya lupa, lebih bagus dia ngulang. Dan dia juga kan dapat pahala terus dengan mengulang tadi, walaupun sudah dihafalkan tuh. Itu cara memahami hafalan yang benar itu. Hafalan itu bukan sesuatu yang sudah dihafal, Bu. Namun sesuatu yang nanti diulang-ulang terus. Karena kalau sudah dihafal, lupa. Namun kalau yang terus diulang akan ingat terus tuh. Dia memorize terus itu, dia akan mengulang hafalannya terus. Jadi kayak otomatis gitu. Kalau hafalan ibu yang paling mungkin Al-Fatihah. Nah, itu mungkin banget. Itu namanya mungkin itu. Mau ada yang nyamber kayak apa kayak tetap bisa dia lanjutkan ayat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kausar, Al-Asr, mungkin itu mungkin. Itu mungkin luar biasa itu.
Nah itu yang dimaksud mutkin. Kalau mutkin kayak gimana Ustaznya? Kayak kamu hafal Al-Fatihah Bu. Artinya otomatis itu, oh dengar gini lanjut gitu. Anak nggak semua seperti itu Bu. Ada yang bisa lanjutkan, ada yang tidak gitu. Lah yang bagus dia banyak ngulang. Ya. Jadi justru mengulang itu yang lebih prioritas gitu. Kalau dia mutkinnya 30 juz ya ulang terus 30 juz. Maka dia punya hizb atau punya kebiasaan tiap hari. Ini satu hari 5 juz, satu hari 5 juz berikutnya lagi itu. Bukan sudah hafal terus tinggal punya kebiasaan ngulang. Ya sudah, bablas hilang. Paham ya? Sama dengan 50 doa tadi Bu. Bukan ibu sudah hafal, namun gimana ibu ngulang yang mana doa-doa tadi? Sama seperti zikir pada sholat kan hafal kan, zikir pada sholat atau zikir pagi petang hafal kan. Nah gimana seriusnya dia ngulang terus tiap hari? Nah itu namanya hafal itu. Istiqomah. Dan Bu hafalannya, maka saya pernah bilang hafalan itu bukan ketika kecil Bu. Dia gimana nanti ketika sudah lulus SMP, lulus SMA hafalannya ada, nanti kuliah hafalannya ada gitu. Setelah dia itu nikah hafalannya ada terus. Mutkinnya berapa? Jadi jangan prioritasnya anak saya hafiz 30 juz. Bu itu sulit bertahan Bu. Mutkin 30 juz gitu. Itu beda. Mutkin tadi apa? Seperti hafal surat Al-Fatihah. Itu baru mutkin. Mim ta qaf nun mutkin. Mutkinun. Itqan dari kata itqan. Mantap hafalannya. Jadi kalau mau target itu. Jadi kalau ibu hafal ulang-ulang terus, kadang mungkin ulang bosan apa ini ulang lagi ya itu namanya mutkin. Ulang terus. Jadi seolah-olah dia kalau baca surat, kalau mau tahu mutkin itu dia baca surat otomatis saja dia milih surat mana sudah hafal sampai akhir gitu loh. Gak otomatis dia hafal sebelum dia sholat gitu, dia sudah oh ini saya baca surat Al-Mulk sudah sampai akhir bisa, mutkin sudah mutkin dia. Mendingan dia mutkin 3 juz, 4 juz daripada dia 30 juz tapi hilang semua, cuma ingat 1 juz 30. Mendingan ada yang mutkin 3 juz nggak hilang-hilang. Iya kan Bu? Lebih mutkin dia 3 juz nggak hilang daripada dia hafal 30 juz cuma mutkin 1 juz. Karena dia mungkin cuma ngulang 1 juz ini terus saja. Itu. Jadi kalau mau tahu yang mutkin itu ada imam itu dia otomatis saja baca. Walaupun mungkin suratnya ulang-ulang itu terus tapi dia baca. Ya nanti ada juz 29 ganti juz 28 ganti juz 30 tapi mutkin dia bisa otomatis ulang gitu. Itu yang dimaksud. Paham ya? Nah, jadi kalau mau tekankan hafalan di situ. Bukan tekankan hafalan itu anak saya harus bisa hafal banyak, enggak. Mendingan hafal sedikit tapi mutkin. Dia hafal juz penting aja ya, juz 30, 29, 28 penting itu. 30 ya kalau bisa dihafal gitu 29. Nanti yang beratnya di juz 28 karena suratnya mirip-mirip. Itu baru dia pikir nanti lanjutannya itu apa gitu. Kalau hafal juz 1, juz 2 gampang Bu. Yang berat tuh yang belakang bukan yang depan. Depan itu ayat makin banyak makin mudah dihafal. Beda kalau ayatnya pendek-pendek terus sama-sama mirip-mirip. Itu lebih sulit. Nanti ibu tercampur sana. Wong jenengan baca hafal juz 30 aja kadang salah-salah kok. Ternyata sudah sampai surat An-Nas sih. Padahal saya baru depan ini nih. Itu. Paham ya? Baik. Itu saja yang kita kaji untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal dan doa-doa senantiasa diijabahi oleh Allah. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.